Budapest. Hungaria. Dari Budapest, Hungaria. Kak Isna di sini sudah teman-teman kita, teman-teman dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan beberapa teman-teman dari luar kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Tentunya malam ini akan menjadi malam yang sangat bermanfaat sekali karena kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Dan Kak Isna, pertama-tama terima kasih dulu kami ucapkan kepada Kak Isna yang sudah mau bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ya, Kak Isna mungkin untuk mengawali sharing session kita pada malam hari ini, malam hari di Indonesia ya Kak Isna ya. Ya, oke. Oke, mungkin Kak Isna bisa memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman di sini. Oke. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Isna Pujiastuti lengkapnya, biasa dipanggil Isna. Saya asalnya dari kota kecil di Jawa Tengah, namanya Kebumen, kalau ada yang tahu. Saya dulu S1-nya di Geografi UGM, Geografi dan Ilmu Lingkungan. Terus sekarang seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau saya kuliah di Erasmus Mundus Joint Master Degree. Jadi kenapa bisa 3 universitas sekaligus? Karena ya memang joint master degree. Jadi masternya adalah master yang joinan gitu. Jadi 4 negara. Terus apa lagi? Kayaknya udah deh, nanti sambil ngobrol. Ada 4 negara berarti Kak ya? Iya. Kebetulan sih yang wajib 3, tapi kampusnya 4. Jadi kayak misalnya gimana ya? Kayak ibaratnya kalau kita kuliah di S1, kita tuh kuliah ambil di fakultas A, B, C, D gitu. Cuma kalau saya bukan fakultas A, B, C, D, tapi kampus negara A, kampus negara B. A, B, C, D, seperti itu ya Kak Isna ya. Luar biasa sekali. Tadi ada teman-teman yang menyapa juga dari Kebumen mungkin, karena di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung ini, mahasiswanya ini terdiri dari mahasiswa lintas suku, lintas provinsi, seperti itu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada, dan sepertinya teman-teman dari Kebumen juga sangat bangga sekali melihat Kak Isna menjadi narasumber kita pada malam hari ini ya Kak Isna ya. Ya, keadaan di Hungaria bagaimana Kak saat ini? COVID ya, baru 2 hari yang lalu Eropa melepaskan gitu ya, apa sih bahasa Indonesia ya, pokoknya paham lah ya. Jadi sudah tidak ada border lagi, jadi bordernya sudah dibuka. Jadi kayak kita boleh melintasi border negara Eropa, karena kemarin 2 bulan ya, lebih dari April pertengahan sampai sekarang, sampai 2 hari yang lalu, border semuanya tuh ditutup. Jadi walaupun sesama negara European Union, kita nggak boleh kayak lintas negara gitu, kecuali memang kita warga negaranya gitu. Jadi benar-benar terkurung di satu tempat gitu, karena kan melihat Italia kemarin cukup parah gitu. Tapi alhamdulillah kalau di Hungari sih kasusnya nggak banyak amat ya, karena mungkin Hungari penduduknya juga sedikit, terus kasusnya cuma ada di Budapest, dan di Budapest juga kayak contohnya saya tinggalnya agak di pinggiran kota, agak di tengah kota, jadi kayak butuh travel 40 menit buat ke kota. Jadi kalau di sini insya Allah aman dan orang-orangnya nurut. Jadi kayak kemarin kan kalau di Indonesia PSBB ya, kalau di sini namanya adalah curfew. Jadi karena ada curfew, kita tuh benar-benar yang kayak nggak boleh keluar di antara jam 9 sampai jam 12, karena jam 9 sampai jam 12 grocery cuma boleh buka buat lanjut usia ya. Terus kalau misalnya jam 12 sampai jam 3 baru kita boleh keluar. Itu kemarin sempat ketat banget kayak gitu. Terus pelan-pelan udah dilonggarin, toko fashion boleh buka lagi gitu. Terus kita juga bisa belanja lebih. Kak, coba napak tilas pertama kali ke luar negeri dan kenapa bisa? Pertanyaan ini dari satu alumni Poltek Esos. I see, oke, terima kasih. Wow, jadi mengulik masa lalu nih. Pertama kali ke luar negeri, insya Allah itu 2013, berarti 7 tahun yang lalu ya. Jadi dulu saya punya mimpi, pas lagi kuliah, saya bisa ke luar negeri setiap tahun. Gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu semester pertama, saya ada kayak conference
tapi konferensinya dibiayai. Jadi kayak kita cuma nambahin tiket pesawat gitu. Di sana udah dibiayain semua gitu ya, tinggal tiket pesawat sama makan. Nah, dari situ waktu itu tuh karena saya senang nulis dari SMA, senang nulis karya tulis gitu ya. Jadi pas ketika ada conference itu excited banget dan ngajakin kakak angkatan yang udah berpengalaman, karena waktu itu aku beneran masih semester 1 kan. Cuma karena ya modal nekat, akhirnya aku ngajak kakak angkatan, ayo bikin paper dan kita submit. Nah ternyata lolos, dan memang kalau udah rezeki nggak bakal kemana ya. Jadi alhamdulillah ternyata lolos, dan karena lolos terus akhirnya gimana nih tambahan biayanya untuk pesawat dan juga pas makan di sana gitu. Akhirnya cari info, bikin proposal, minta dana ke Kementerian Luar Negeri ya. Pokoknya itu dulu. Jadi pertama kali ke luar negeri kayak gitu. Terus setiap tahun alhamdulillah tercapai mimpinya gitu ya. Jadi ya tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba bilang. Iya. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya adalah, sudah berapa negara yang dikunjungi? Alhamdulillah 34. 34 negara, wow. 34 negara itu Asia, Eropa, atau mungkin ada di luar itu juga? Ya Asia, Eropa. Yang jelas kalau Asia Tenggara hampir semua, kurang 2 kayaknya yang belum. Terus Asia, Jepang dan seterusnya. Terus Eropa sih. Kalau Eropa kan karena dulu sebenarnya sebelum berangkat ke master ini pas lagi S1 dulu udah selesai 21 negara. Jadi kemarin ini sejak master berarti 9 bulan itu nambah sekitar 12 negara. Kalau nggak ada COVID harusnya sekarang posisinya udah di 40 negara. 40 negara. Oke ya, 40 negara seharusnya, dan sekarang sudah 34 negara, dan itu karena program-programnya. Ya. Enggak, karena jalan-jalan. Oh, karena jalan-jalan. Jadi Kaisna ini juga adalah seorang yang suka jalan-jalan seperti itu. Iya, traveling. Kayak winter kemarin kan saya libur 3 minggu. Nah, saya langsung bikin Eurotrip sama teman-teman. Saya yang rancang gitu, kayak kemana aja yang saya pengen, negaranya mana aja, terus mau pakai apa ke sana, dan seterusnya. Pokoknya saya ngerancang traveling selama 3 minggu buat ke 11 negara gitu. Oke, mungkin saya ingin menggarisbawahi yang jalan-jalan ini ya, Kaisna ya. Mungkin bisa bagikan ke teman-teman, kenapa bisa jalan-jalan ke negara sebanyak itu, dan prepare yang harus dipersiapkan apa? Mungkin teman-teman mengira bahwa mudah ya, apalagi ke luar negeri, karena pasti akan mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Mungkin ada tips dan trik dari Kak Isnira untuk teman-teman? Oke, jadi sebenarnya jalan-jalan saya juga alhamdulillah belum ada yang 100% mengorek kantong sendiri ya. Mungkin ada satu, Singapura aja karena deket ya. Karena Singapura itu negara ke-22. Jadi bayangin itu tetangga, tapi malah dikunjungi ke yang ke-22. Sebenarnya saya jalan-jalan pakai uang beasiswa. Jadi maksudnya gini, bukan yang kayak menyalahgunakan ya, tapi lebih kepada bagaimana memanajemen gitu ya. Kayak dulu pas ke Jepang, pas summer course yang pertama pas ke Jepang, kan saya dapat beasiswa namanya JASO misalnya. Nah, dari jasa yang saya dapat ini, misalnya cukup untuk hidup misalnya setengahnya. Nah, setengahnya saya sisihkan buat sambil jalan gitu. Kayak misalnya sambil mampir ke Thailand, sambil mampir ke Filipina, master, ya saya ngerasain sendiri gitu. Bikin motivation letter adalah bukan sesuatu yang baru, jadi ya tinggal dibikin dan maksudnya tinggal di-tailor ya, disesuaikan. Terus kayak dari sisi bahasa, karena saya dari semester 1 udah mempersiapkan diri, jadi udah punya skor IELTS waktu itu. Waktu itu kayaknya harus les lagi, karena kalau IELTS itu bukan bahasa Inggris yang skill ya, tapi bahasa Inggris yang harus dipelajari. Jadi
Halo, apakah terdengar lagi? Halo Kak Isna, Oh, saya nggak bisa dengar suara. Ya, halo. Akhirnya Kak Isna saya. bisa. Sudah, Kak Isna tadi sampai di motivation letter ya untuk Tipsnya. bisa, kemudian bisa dilanjutkan Ya, tips dan trik bisa dilanjutkan Kak Isna. ya bisa. Tadi sampai mana ya? Udah ya, tipsnya udah ya. Iya, buat membuat motivation letter dan personal letter. Ya. Ya, jadi ya itu, semua prosesnya nggak ada yang instan karena kalau saya pribadi misalnya, saya belajar membuat motivation letter dan personal letter, statement of purpose, everything related to that, itu sejak semester 1. Jadi, kalau boleh dibilang, kayaknya saya daftar kurang lebih 15 program pertukaran pelajar dari S1, dari semester 1 sampai akhirnya dapat Erasmus, dapat jackpotnya. Jadi selalu gagal, bayangkan ya, selalu gagal 15 kali dan justru ketika yang terakhir, saya waktu itu yang bismillah ya Allah ini yang terakhir, saya udah semester 7, udah nggak tahu ini percobaan terakhir. Terus saya daftar, bismillah terus ya ternyata dapet gitu. Maksudnya nggak ada yang sia-sia. Waktu itu karena baru exchange ya. Nah, terus ketika Erasmus yang sekarang master, ya saya ngerasain sendiri gitu. Bikin motivation letter adalah bukan sesuatu yang baru, jadi ya tinggal dibikin dan maksudnya tinggal di tailor ya disesuaikan. Terus kayak dari sisi bahasa, karena saya dari semester 1 udah mempersiapkan diri, jadi udah punya skor IELTS waktu itu. Waktu itu kayaknya harus les lagi karena kalau IELTS itu bukan bahasa Inggris yang skill ya, tapi bahasa Inggris yang harus dipelajari. Jadi walaupun kita udah bisa bahasa Inggris, Iya, cuma IELTS teman-teman, ya sepertinya kita nggak bisa. Oh, it's getting frustrated now. Nggak kedengeran ya? Halo? Tika, hai. halo Kak Isna. Ya, teman-teman, kita akan tunggu Kak Isna dulu karena sepertinya sedang ada sinyal. Sepertinya malam hari ini tidak mendukung.
Ya, teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, kita Nih. sepertinya memiliki masalah dengan sinyal kita pada malam hari ini. Halo Halo, semuanya. Kak Isna. Hai. Wow, nggak kedengeran, Chef. Halo, Kak Isna. Hai. Bisa ya? Kak Isna bisa terdengar? Aku denger, ya, aku denger tapi kayaknya agak delay Bisa deh. ya, oke. Kak Isna mungkin Ya. bisa dilanjutkan. Tadi setelah beberapa Ah, dengar ya. oh. Ya, setelah Halo, beberapa Kak Isna. tips. Belum Oke. belum Iya, belum halo. kedengaran? Iya. Jadi yang nggak ada suaranya ini aku atau Oh Jeff iya, ya? seperti Kita. itu ya. Oke, mungkin kita bisa ke pertanyaan berikutnya saja ya, Kak Isna. Oke, siap. Hah, hal yang perlu dipersiapkan ya saat beasiswa mendaftar. eh yang pasti harus hati-hati. Hmm, oke. Oke, jadi aku di mana sekarang? Ya, jadi untuk mempersiapkan pendaftaran, yang pertama, yang paling Halo, utama, Kak Isna. eh Oke. ya halo. Wah, delay nih. Halo, halo Kak Isna. Hai, halo. Iya. Halo teman-teman, kedengeran nggak sih suaraku? Oke. Oke, Eh, teman-teman yang di rumah saya minta bantu apakah bisa mendengarkan suara Mbak Isna dan suara. Halo, Mbak Isna. ya halo, hai. Ya, hal yang perlu dipersiapkan. Yang paling penting adalah pay attention ya, perhatikan Oke, dengan jelas dan sepertinya detail. sangat tidak mendukung sekali percakapan kita pada malam hari. Saya nggak dengar. Ya, suaranya siapa yang nggak ada ya? Suara saya ada nggak?
teman-teman. Maksudnya saya bingung nih. Ya udah Halo ya. Kak Isna, Ya halo. bisa ya? Ya oke, saya lanjutkan ya. Semoga kedengeran ya. eh Hal yang perlu dipersiapkan, yang pasti Iya. eh harus perhatikan dengan benar apa yang menjadi Aduh. syarat-syarat beasiswa yang harus dikumpulkan. Jadi misalnya kalau misalnya di beasiswa biasanya sudah sangat jelas yang ada di website. Jadi harus diperhatikan sedetail-detailnya apa yang harus dikumpulkan, dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, bisa Sepertinya juga eh, sinyalnya tidak mendukung untuk percakapan kita pada malam hari ini. Ya, ya, kedengeran nggak sih suaraku? Tika, kedengeran nggak? Suaraku bisa didengar kok. Jadi ya, aku lanjutin aja ya. Ini daftar pertanyaannya. Jadi karena yang perlu Kak Isna dipersiapkan belum bisa saat dengar juga. daftar beasiswa dan trik lolosnya ya. Jadi misalnya semua dokumen yang dibutuhkan Oke, pada saat kedengaran kita sepertinya. ingin mendaftar beasiswa, eh kita harus tahu misalnya yang paling pasti, yang paling selalu ada di dalam pendaftaran beasiswa luar negeri adalah pasti sertifikat bahasa. Nah, karena kita udah tahu ya sertifikat bahasa itu adalah eh, sesuatu yang sangat penting, maka kita juga harus mempersiapkan dengan baik si bahasa ini gitu. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik, bagaimana kemudian eh, berapa IELTS yang minimal dan seterusnya itu harus wajib bahasa. Terus yang kedua tentang transkrip dan diploma. Nah, biasanya ini tergantung apakah apa namanya diizinkan kalau belum lulus atau harus sudah lulus atau sudah bekerja gitu ya. Jadi pastikan semua requirement yang dimiliki untuk mendaftar beasiswa tertentu itu harus dipenuhi gitu ya. Kalau bisa kita adalah memastikan bahwa kita adalah yang terbaik ya, salah satu pilihan terbaik buat mereka. Jadi itulah yang menjadi triknya gitu ya. Misalnya untuk dari sisi kalau CV kan nggak bisa ya, karena kalau CV maksudnya yang instan nggak sih instan, tapi itu selama 4 tahun kita membangun CV 4 tahun 5 tahun. Nah, mungkin kalau yang dimaksud trik di sini biar cepat Kak Isna? lolos adalah ya, halo. Ya, Iya, ya, jadi em, kedengaran, kedengaran. dari ya kedengeran. Ya, kata Tika tadi kedengeran suara saya, jadi saya lanjutin aja. Untuk motivation letter, trik yang paling jitu adalah ketika kita udah nulis motivation letter, kita wajib mencari teman yang sudah lebih berpengalaman dan bisa bahasa Inggris lebih baik dari kita untuk ngecek gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang kita tulis sudah sesuai dengan apa yang kampus minta dan apa yang apa namanya, apa yang kita punya gitu. Jadi kayak match gitu. Ya, terus jangan pernah sampai miss satu dokumen pun, karena kalau udah miss dokumen ya pasti nggak dilolosin sih gitu. Cara beradaptasi di negara lain. Oke, yang pertama kita harus pintar membawa diri ya. Jadi maksudnya kita harus bisa bagaimana berinteraksi dengan orang, berbuat baik dengan orang. Terus kita juga harus pede, nggak boleh kayak minder ketemu orang baru. Coba aja dulu gitu ya, sapa duluan. Itu nanti kayak ini kok, kayak hukum alam. Jadi ketika kita sudah menyapa gitu ya, ketika kita sudah bisa eh, tahu kenal orang gitu ya, ngobrol, ya terusin aja gitu ya. Jadi harus pede dan apa ya, punya inisiatif kali ya buat tetap semangat
eh, berinteraksi gitu. Terus yang tidak kalah penting dan mungkin yang paling penting adalah kita harus tahu orang-orang dari Indonesia yang tinggal di daerah itu. Kenapa? Karena itu nanti sangat butuh banget ya. Karena misal hubungan dengan kedutaan, hubungan dengan ya kita kan karena satu suku, maksudnya satu culture gitu ya, satu negara dari Indonesia, maka itu akan sangat penting gitu ya. Ketika kita kesulitan, kita bisa minta bantuan. Ketika kita misalnya kemarin Idul Fitri misalnya ya, harusnya bisa merayakan bareng. Terus ketika lagi mau Agustusan kita bisa bareng gitu ya. Jadi intinya cari komunitas-komunitas yang baik gitu. Jadi bergaul tapi harus dengan komunitas yang baik. Biasanya satu hal sih, temukan orang-orang yang kalian nyaman gitu di sekitar. Jadi kayak temukan lingkaran ya. Kalau di Indonesia mungkin geng. Jadi temukan geng-geng terbaik yang bisa apa ya membantu kelangsungan hidup teman-teman gitu ya. Misalnya kita kan gak cuma kuliah gitu ya, misalnya butuh cerita sebagai seorang manusia yang butuh cerita sama orang ya, berarti kita harus punya temen yang bisa diajak cerita gitu. Terus dari sisi administrasi kita harus lengkap dan mematuhi apapun yang pemerintah setempat anjurkan. Itu sih yang mungkin ya. Wow, yang live 61. Berapa banyak biaya maksudnya ya kali ya? Hmm, sebenarnya kalau saya kan beasiswa ya, jadi nggak pernah ngitung. Tapi kalau misalnya mau dihitung-hitung, kalau di Hungari itu lumayan murah. Bahkan teman-teman ada yang pakai biaya sendiri ke sini dan memungkinkan banget buat pakai biaya sendiri karena pertama dari sisi biaya hidup 11-12 sama Jakarta, Budapest. Terus mungkin yang agak sedikit lebih berat itu nanti di tuition fee atau uang semesteran ya, karena uang semesterannya itu sekitar 7.000 euro semester. Berapa ya 7.000 euro? 100 juta. Jadi lumayan banyak kalau nggak pakai beasiswa semesterannya. Tapi kalau biaya hidup 11-12 kok sama Jakarta. Jadi ya kalau yang teman-teman bisa hidup di angka 5 juta sampai 6 juta, ya bisa di sini gitu. Karena ya di sini 500 euro atau 7,5 juta itu udah bisa longgar gitu ya. Maksudnya udah bisa nggak cuma makan gitu. Ada pertanyaan nih, karena Jeff nggak bisa ini ya, dari Mas Suteyo. Setelah lulus rencananya yang pasti karena udah dikasih kesempatan di Eropa, mungkin harus mau cari pengalaman dulu di Eropa, insya Allah ya, semoga kalau bisa dapat pekerjaan, maka saya butuh cari dulu dari sekarang. Kalau misalnya culture shock, mungkin enggak ya, karena pengalaman kuliahnya kan, pengalaman keluar negerinya kan kayak sepotong-sepotong tahap demi tahap. Di Jepang dulu conference dulu, terus conference lagi. Jadi kayak, ya dan karena saya orangnya sangat easy going dan fleksibel, jadi gampang banget gitu ya buat saya beradaptasi dengan lingkungan baru gitu-gitu. Jadi culture shock nggak terlalu sih, cuma mungkin agak sedikit shock yang ketika dulu pas baru pertama, belum pernah sih ya, tapi ya kalau yang mungkin yang paling ekstrim culture shock ini sih cuaca, karena di negara musim dingin, tapi bukan culture, itu natural shock ya. Kalau cultural shock kayaknya nggak terlalu ya, karena dari dulu selalu belajar tentang negara lain, kayak selalu kepoin, selalu nonton video-video dari negara lain. Ketika mengalami sendiri sih mungkin kayak lebih kepada takut ngomong kali ya, karena kalau dulu sih mungkin di Jerman kayak lebih kepada wah teman-temannya ini nih orang Jerman semua, gimana ya mulainya gitu. Kayaknya itu deh culture shocknya. Mungkin sama buang sampah juga di rumah
bisa buang sampah, udah biasa buang sampah, terlatih dengan dipisah sampahnya gitu-gitu. Mungkin ini kali ya budaya malam, tapi juga nggak sebegitunya shock gitu ya, karena mereka mau terus Tika nanya kalau misalnya apakah gimana rasanya kuliah di luar negeri. Bentar ya, Tika dulu. Rasanya seneng banget sebenarnya kalau nggak ada COVID, maka saya benar-benar kuliah di tiga, itu amazing banget. Dan negara pun di tiga bagian Eropa yang berbeda. Uh, di Eropa Tengah sekarang Hungari, di Eropa Selatan, di Greece. Nanti yang bukan Eropa Union lagi, Eropa tapi bukan Eropa. Jadi rasanya seneng banget. Bedanya LPDP dan Erasmus banyak ya. Yang pertama kalau LPDP kampusnya cuma terbatas 100 kampus terbaik di dunia dan kalian cuma boleh kampus. Jadi cuma boleh kuliah satu tempat. Oke, nanti ya, sorry bedanya Erasmus LP. Jadi kayak itu, jadi bedanya antara Erasmus sama LPDP sangat beda dari sisi pilihan kampusnya, dari segi beda. Kalau di LPDP kan oleh lokasi dan kondisi kampus, aku kurang paham ya karena aku belum pernah mencoba beasiswa Erasmus, LPDP. Terus kalau di segi Erasmus dibeliin tiket pulang pergi, tapi kita dikasih kayak uang transport yang beli tiket bisnis pesawat. Kalau LPDP kan yang mesenin dari pihak LPDP, kalau dari Erasmus. Jadi menentukan karir. Sebenarnya gini, itu pertanyaan yang sangat tricky ya. Pertama, kalau dari sisi karir dimaksud adalah mencari kerja. Biasanya kalau orang cari kerja kan yang dilihat kampus yang paling keren ya. Nah, berarti kalau itu yang jadi patokan, maka yang jadi kampus yang paling mendukung dalam karir adalah Manchester United ya. Manchester United, emangnya bola. Manchester University di Manchester City ya. Cuma kalau misal artian mendukung secara karir skill gitu ya, itu sangat tergantung sih. Kalau mungkin kalau bagi saya, semuanya equal. Lebih pengen fokus di bidang pemetaan ya, fokus di bidang climate change. Nah, kebetulan di tiga kampus ini, mereka semuanya menawarkan hal ini gitu. Jadi kayak di kampus kedua juga uh, modeling dan seterusnya, dan di kampus ketiga nanti di Manchester juga saya bisa memilih modeling dan pemetaan. Harga di hidup saya, banyak banget ya. Tapi mungkin yang paling berharga adalah apa ya? Ya, ketika saya tinggal di Jerman sih sebenarnya kayak ketika tinggal di Jerman itu saya belajar banyak banget baru, benar-benar membuat uh, ISNA berbeda gitu loh. Jadi kayak saya berangkat dari Indonesia ke Jerman, kemudian pulang dari Jerman, itu kayak saya udah jadi pribadi yang berbeda gitu. Pengalaman berharganya mungkin apa ya? Mungkin dulu ya satu hal, ketika saya waktu itu lagi semester 1, jadi dulu kayak ada beberapa dosen yang tidak setuju gitu ya kalau gitu. Tapi saya